Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vanana dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali bisa berbagi kepada rekan-rekan semua karena kita akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Nah, kalau rekan-rekan denger nih namanya Bob Sadino kayaknya sudah familiar lah ya karena beliau adalah salah satu guru terutama kaitannya dengan bisnis yang itu banyak berbagi kepada orang-orang di sekitarnya tentang wirausaha, mindset berbisnis, tapi yang terkenal adalah gayanya nyentrik. Ya, dia biasanya menggunakan celana pendek dan ide-ide gagasan yang dia sampaikan itu adalah ide-ide yang memang orang itu nggak kepikiran. Dan untuk itu kali ini kita akan bahas dari bukunya. Dan menarik banget kalau ngeliat cover buku di depannya ini, ada semacam keterangan yang itu menggambarkan keseluruhan buku ini. Di buku ini adalah buku yang bercerita tentang bisnis yang di sini ada penjelasannya menjalankan bisnis tanpa tujuan, tanpa rencana dan tanpa harapan. Waduh, kalau kita lihat dari tulisan di covernya ini aja kita udah bikin penasaran, hah? Kok tanpa tujuan, kok tanpa rencana dan tanpa harapan? Ini buku tentang apa sebenarnya gitu ya? Dan untuk itu yuk kita mulai reviewnya. Nah, buku ini ditulis oleh Dodi Mawardi, itu merupakan penulis senior yang memulai karir menulis sejak tahun 1996 dan dia memulai karirnya di Harian Republika. Dan saat ini telah menuliskan banyak buku. Saat ini Pak Mas Dodi Mawardi ini mengembangkan diri menjadi konsultan dan juga dia seorang pendidik dan pengajar di sekolah atau semacam lembaga penulisan yang berjudul Menulis Kreatif dan juga menjadi dosen di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Nah, memang menarik sekali perjalanan Mas Dodi dalam menulis buku ini karena konon katanya Pak Bob Sadino itu nggak terlalu suka untuk ceritanya itu dijadikan buku awalnya dan hanya sedikit orang yang akhirnya bisa bertemu dengan Bob Sadino untuk kemudian menggali kisah-kisahnya termasuk si Mas Dodi Mawardi ini. Buku ini tentang apa sih bagi rekan-rekan yang penasaran? Ya seperti yang tadi sudah sempat saya sebutkan di bagian awal, buku ini sih tentang bisnis sebenarnya. Di bagi rekan-rekan yang memang tertarik untuk belajar bisnis, kayaknya buku ini pas untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita ingin membangun sebuah bisnis. Jadi di buku ini nanti akan diceritakan pengalaman hidup dari Bob Sadino dari dia awal kecil, dia tumbuh besar, kemudian dia mulai melanglang buana ke beberapa negara, dia bekerja sampai akhirnya dia sempat nganggur, akhirnya jualan telur dari titik nol lagi, dia membangun bisnisnya sampai kemudian bisnisnya bisa sebesar seperti saat ini. Dan di buku ini juga nanti kita akan belajar langsung praktek-praktek yang sudah dilakukan sama Pak Bob Sadino ini sehingga dia bisa sukses. Dan memang prakteknya ini nggak umum karena banyak hal-hal yang dia bagikan tuh yang itu berbeda dengan mindset kebanyakan. Dan untuk itu kita akan bahas lebih detail di bukunya. Nah, secara umum bukunya ini nanti gambarannya berisi 4 bab sebenarnya. Yang pertama nanti ada bab namanya bab 1 hitam putih, bab kedua nanti akan berbicara tentang penuh makna, yang bab ketiga tentang ikhlas, dan bab keempat adalah sisi lain. Jadi di bab 4 nanti ini kita akan melihat sisi-sisi lain dari Pak Bob Sadino selama ini mungkin kita nggak pernah melihat atau belum tahu. Dan harapannya semua itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yuk kita sekarang bahas satu persatu ya. Di bagian pertama nanti ada bagian tentang hitam putih. Jadi di bagian hitam putih ini bab satu ini akan membahas masa kecil dari Bob Sadino, orang tuanya seperti apa, bagaimana background orang tuanya, dan memang orang tuanya ini adalah seorang guru sehingga memang Bob Sadino ini cukup beruntung karena akhirnya karena orang tuanya guru, akhirnya Pak Bob Sadino ini disekolahkan di bisa sekolah lah ketika itu ceritanya dan disekolahkan di lingkungan orang-orang berada. Jadi banyak teman-teman beliau itu dari berbagai macam etnis yang akhirnya mereka kalangan tertentu jadi cukup berada yang ternyata berdampak banyak banget terhadap perkembangan Bob Sadino ketika dewasa karena dia teman-temannya ini dari berbagai macam kalangan terutama kalangan yang menengah atas gitu ya akhirnya memang itu sangat berpengaruh terutama terhadap network yang dia miliki nanti ketika dia membangun karir. Menariknya adalah meskipun memang diceritakan Bob Sadino ini meniti sekolah yang cukup bagus dan itu sekolah-sekolah yang memang hanya bisa orang yang kaya-kaya yang masuk gitu, tapi di akhir itu nanti akhirnya Bob Sadino memiliki pandangan bahwa sekolah itu nggak penting. Waduh, ini yang sering kontroversial karena dibilang sekolah nggak penting.
Kalau boleh saya sharing dikit yang saya pahami dari cerita sekolah nggak penting ini, bukan berarti kemudian sekolahnya itu nggak penting. Tapi kalau di Bob Sadino itu menjelaskan ada lingkaran yang itu ada 4 kuadran. Nah, akan saya bahas dulu 2 kuadran gitu ya. Ada kuadran sekolah, ada kuadran atau pendidikan, yang kedua adalah jalanan. Nah, bukan berarti kemudian pendidikan nggak penting, tapi pendidikan sebagus apapun itu kalau menurut Pak Bob Sadino itu adalah sebatas informasi. Jadi informasi yang kita berikan dari SD, SMP, SMA itu kita cuma dapat informasi. Sedangkan informasi itu perlu diperkuat dengan aksi, dengan tindakan. Setelah kita belajar teori, perlu diperkuat dengan praktek. Nah, ini yang kemudian perlu diperbanyak prakteknya. Dijalankan langsung di lapangan atau di jalanan. Nah, setelah dijalankan, kembali ke sekolah lagi untuk kemudian hasil praktek itu disatukan atau digabungkan dengan teori. Atau kalau misalkan ternyata dari apa yang dipraktekkan di lapangan ini kemudian nggak sesuai, ya berarti kita perlu menambah teori. Nah, setelah kemudian teorinya cukup, kemudian kembali lagi ke jalanan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi sepertinya akan menjadi seperti siklus ya, dari sekolah ke jalanan, sekolah jalan. Kenapa? Karena dua ilmu ini perlu untuk disejajarkan. Nah, maka bagi orang-orang yang mungkin berpikir sekolah itu penting, nah Pak Bob itu bilang ya sekolah itu nggak penting kalau hanya sekolah saja. Karena itu perlu didukung dengan praktek. Jangan sampai kemudian karena kita ketinggian sekolah, akhirnya membuat kita terlalu berpikir teori, kita nggak praktek-praktek. Padahal dalam berbisnis, masih menurut Pak Bob Sadino, ya bisnis itu butuh praktek. Ini bagian pertama. Nah, di bagian kedua itu mulai lebih dalam lagi dibahas. Di sini dibahas tentang bab penuh makna. Nah, di bagian ini akan banyak membahas perjalanan atau bagaimana Pak Bob Sadino ini mengelola perusahaan dengan pendekatan yang tidak biasa tentunya, sehingga akhirnya bisa sebesar seperti saat ini. Ada Kemchik, ada Kemfood, dan lainnya yang besar banget. Nah, beberapa hal yang dibahas di bagian ini tentang manajemen gila ala Bob Sadino. Menarik manajemen gila itu seperti apa sih? Ya, manajemen gila ala Bob Sadino itu memang dikelola dengan yang tidak biasa sebenarnya. Karena dia jarang ngecek perkembangan perusahaan seperti apa. Dia jarang membuat rencana. Dia jarang membuat tujuan untuk perusahaannya. Jadi ya dia menjalankan bisnis dengan cara biasa. Dia kalau istilahnya adalah benar-benar full delegation, semua diserahkan ke timnya yang dia kelola. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait manajemen kekeluargaan. Nah, ini yang menarik juga, Bob Sadino itu tidak pernah bilang dia punya karyawan, tapi dia bilang itu adalah anak-anaknya. Dan bahkan keluarga karyawan atau anak-anak karyawan dia sebutnya adalah cucu. Sehingga memang yang ingin dibangun oleh Bob Sadino adalah bukan hubungan antara karyawan dengan bos atau atasan, tapi ya ini keluarga. Bis ini adalah keluarga. Maju atau tidaknya perusahaan ya tergantung sama masing-masing anggota keluarga ataupun karyawan tadi itu. Jadi memang Pak Bob itu nggak pernah menyebut karyawan itu karyawan atau staff, tapi ya itu keluarga. Nah, yang ketiga yang juga dibahas di bagian ini adalah terkait bagaimana Pak Bob itu melakukan seleksi jalanan untuk karyawan. Disebut seleksi jalanan karena Pak Bob Sadino itu tidak pernah ketika menyeleksi orang itu ya melihat titelnya, apa S1, S2, S3 enggak, tapi orang itu mau kerja keras dan mau belajar. Dua hal ini yang kemudian ditekankan sama Pak Bob Sadino. Mau dia background seperti apa, pengangguran, orang yang nggak sekolah atau apa, yang penting dia mau belajar dan bekerja keras, itu akan diterima. Itu pendekatan yang digunakan di Bob Sadino yang dibahas di bagian kedua ini. Nah, di bagian ketiga buku ini akan dibahas tentang beberapa prinsip yang dipegang sama Pak Bob Sadino sehingga bisnisnya bisa sebesar seperti saat ini. Prinsipnya misalkan ya bisnis itu mencari rugi. Nah, yang kedua memilih tidak punya tujuan, dan rencana sama dengan bencana. Jadi kalau boleh saya jelaskan dikit, berbisnis mencari rugi ini kalau menurut Pak Bob Sadino bilang adalah ya kalau bisnis semua mencari untung, orang menjauhi rugi. Padahal ketika kita rugi itu kan proses pembelajaran dalam bisnis. Maka ya dia mencari rugi biar nanti dia belajar sehingga bisnisnya untung. Karena kan yang nggak ada orang yang benar-benar pingin bisnisnya rugi. Yang kedua memilih tidak punya tujuan. Memang Pak Bob Sadino itu tidak pernah punya tujuan untuk bisnisnya. Yang dia lakukan adalah eksekusi, perbaiki. Jadi dia eksekusi, dia perbaiki, eksekusi, perbaiki. Jadi dia nggak punya tujuan tertentu. Karena katanya kalau dia cuma terpatok ke satu tujuan, konon katanya Pak Bob Sadino ya, kalau kita cuma fokus satu tujuan, ya akhirnya itu menghambat kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang mungkin lebih besar yang nggak kita pikirkan. Seperti itu. Dan yang ketiga juga dibahas tentang rencana sama dengan bencana. Nah, ini juga menarik juga. Karena Pak Bob Sadino memang tidak pernah membuat rencana dalam bisnisnya. Yang dia lakukan apa? Jalani saja.
Kenapa Pak Bob Sadino menyatakan demikian? Karena beliau berpendapat bahwa kalau kita terlalu banyak rencana, terlalu banyak teori, terlalu banyak dipikirkan, kadang itu malah menghambat kita untuk maju. Karena kita terlalu memikirkan rencana, terlalu kaku pada rencana, akhirnya kita kadang ragu untuk eksekusi, kadang kita juga akhirnya nggak mengeksekusi karena terlalu pusing dengan rencana kita. Atau bisa jadi kalau kita terlalu fokus pada rencana, sedangkan ya rencana itu kan selalu berubah. Ketika kita sudah bikin planning, eksekusinya bisa jadi berubah. Maka ya lebih baik nggak usah bikin rencana, tapi terus melakukan penyesuaian. Ketika kita mengerjakan sesuatu ada yang nggak berjalan, langsung lakukan penyesuaian, dan begitu seterusnya sampai bis kita berhasil. Di bagian keempat, di bagian terakhir ini membahas sisi lain dari Bob Sadino yang selama ini banyak orang itu nggak ngelihat atau belum tahu. Jadi bisa tentang pengelolaan bisnisnya maupun terkait keluarganya atau tentang pengelolaan dirinya. Ini yang dibahas di buku ini. Sisi lain seperti apa sih yang dibahas di bagian keempat ini? Yang pertama, Pak Bob Sadino itu punya prinsip bahwa keluarga adalah segalanya. Jadi sesibuk apapun dia, ya dia itu nggak pernah membahas terkait bisnis dengan keluarga. Keluarga punya waktunya sendiri, keluarga sudah dia curahkan sendiri pemikirannya. Jadi dia tidak membebani keluarga dengan bisnisnya sesusah apapun itu. Yang kedua adalah mendidik anak, biarkan saja. Nah ini salah satu hal yang juga disampaikan oleh Pak Bob Sadino. Yang dia lakukan ketika mendidik anak adalah membiarkan saja. Karena tugas dia bukan mengatur-ngatur, karena yang tahu hidup itu ya anak itu sendiri, tapi mempersiapkan. Anaknya butuh apa, dia mempersiapkan sebaik mungkin. Misalkan anaknya butuh sekolah, maka disiapkanlah sekolah yang terbaik. Anaknya butuh apa, disiapkan terbaik. Tapi tugas orang tua bukan ngatur-ngatur. Bahkan kalau diceritakan di sini ada anaknya yang sekolah di Swiss kalau nggak salah di perhotelan, tapi ketika di Indonesia akhirnya anaknya memilih untuk jualan di pinggir jalan, jualan makanan. Nah ini Pak Bob Sadino tidak pernah melarang karena yaitu jalan yang ditempuh oleh anaknya. Dan ini juga perlu kita teladani sepertinya ya. Dan yang terakhir, ini juga menguak sisi lain dari Pak Bob Sadino, terutama kaitnya dengan sisi religiusitas atau terkait agama. Nah, dia meskipun dalam pengakuannya dari kecil sampai besar itu Pak Bob Sadino sibuk dengan duniawi, tapi di akhir hidupnya ataupun di masa tuanya itu beliau memang beragama Islam kan sejak awal. Jadi dia akhirnya sempat umroh, naik haji, dan beliau ternyata memahami agama dengan baik. Pernah di suatu kejadian, masih di buku ini juga, jadi ada suatu percakapan dengan MC atau misalkan penyiar gitu ya, yang itu ketika lagi talk show bertanya kepada Pak Bob Sadino terkait Iqra gitu ya. Nah Iqra ini Pak Bob Sadino tanya, apa Iqra itu apa artinya gitu. Nah si penyiar itu menjawab membaca. Terus Pak Bob Sadino menjawab membaca apa gitu. Ya, penyiarnya menjawab ya membaca Al-Quran. Nah, Pak Bob Sadino langsung spontan bilang goblok katanya gitu. Kenapa demikian? Ya karena ketika Iqra itu diturunkan kan Al-Qur'annya belum ada. Lantas apa yang dibaca oleh Rasul gitu ya atau Nabi Muhammad SAW, ya yang dibaca itu adalah alam di sekitarnya. Dia memahami lingkungan, memahami sekitarnya, itu yang dia baca. Karena ketika dulu kan keluarnya ayat per ayat, dan ketika Iqra turun ayat pertama ya itu yang lainnya kan belum ada, jadi belum ada Al-Quran. Sama yang dibaca menurut Pak Bob Sadino ya membaca lingkungan. Maka sebagai kita manusia yang hidup di dunia, kita pun juga nggak harus sekedar membaca doang, tapi nggak cuma membaca buku aja, tapi kita juga perlu membaca lingkungan kita, perlu membaca rekan-rekan kita, sahabat kita, pekerjaan kita, banyak yang perlu kita baca, khususnya alam yang kita tinggali saat ini. Ini simple, tapi menurut saya dalam banget maknanya, terutama kaitnya dengan bagaimana Pak Bob Sadino itu memperlakukan agama bagi dirinya, gitu ya. Nah, kesimpulannya, jadi kalau misalkan pingin belajar bisnis dengan cara berbeda, dan nggak mau fokus ke teori atau pusing dengan teori-teori manajemen bisnis yang itu banyak banget, nah buku Belajar Goblok ini adalah jawabannya gitu ya. Karena bukan berarti kita kemudian bilang bahwa teori itu nggak penting, nggak, tapi ini akan memperkaya. Dari buku Belajar Goblok dari Bob Sadino ini kita akan belajar prakteknya, apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Bob Sadino, yang harapannya bisa jadi pembelajaran buat kita prakteknya. Yang tentunya prakteknya itu tetap harus didukung dengan teori yang kita miliki. Jadi akhirnya pemahaman kita akan melengkapi. Pas untuk dibaca buku ini bagi rekan-rekan membaca yang pingin memulai bisnis mungkin, atau pingin menumbuhkan bisnisnya dengan cara-cara berbeda. Kalau ternyata cara-cara yang normal nggak bisa gitu ya, apa yang perlu dilakukan?
ya mungkin menggunakan pendekatan yang tidak biasa itu perlu dilakukan. Dan buku ini bisa menjadi salah satu referensi yang menemani pembelajaran bersama rekan-rekan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada episode kali ini. Moga-moga reviewnya bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.